Pemirsa, minimnya penyediaan infrastruktur bagi desa di Tenggarai dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana bantuan keuangan desa sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur desa. Lalu bagaimanakah pemanfaatan dana bantuan keuangan desa tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan pembangunan desa di Provinsi Jawa Timur mengacu pada visi dan misi Gubernur Jawa Timur serta 9 program kerja atau Nawabakti Satya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 hingga tahun 2024. Tujuan pembangunan desa tersebut yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan desa juga memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan desa dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat desa, yakni memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk hadir dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan desa, berupa peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, serta mewujudkan tata niaga yang adil bagi petani. Pemerintah berkomitmen menjalankan pembangunan ekonomi berbasis gotong royong, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa pemberian bantuan keuangan desa atau BK Desa yang diberikan sejak tahun 2019. Adapun BK Desa yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain BK Desa Infrastruktur, BK Desa Khusus Pemberdayaan Usaha Perempuan atau Jatim Puspa, BK Desa Khusus Desa Berdaya, BK Desa Khusus Permodalan BUMDes, dan BK Desa Khusus Program Sistem Informasi Administrasi Desa atau Simanis Desa. Berbeda dengan dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kota, bantuan keuangan desa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur diperuntukkan kepada desa dengan kategori desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, atau di luar desa tertinggal yang sudah diintervensi oleh pemerintah pusat. Tujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di desa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendukung mobilitas masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi di desa. Karena BK Desa ini merupakan komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan cara mengurangi kemiskinan di perdesaan. Sebagaimana misi Gubernur Jawa Timur yang pertama dan yang kedua. Misi pertama adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Adapun misi kedua adalah terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial
pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan kependidikan, penyediaan lapangan kerja dan memperhatikan kelompok rentan. Pandemi COVID-19 bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan materi, namun juga sangat memukul kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya meringankan dampak sosial dan ekonomi yang sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan bantuan keuangan desa akan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan kualitas hidup masyarakat desa dalam menjalankan perekonomian, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa di Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam menjawab tantangan 5 tahun ke depan. Pemerintah menetapkan 5 isu strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, yakni kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan rakyat, reformasi birokrasi, demokrasi kewargaan, dan infrastruktur berwawasan lingkungan. Strategi dan program pembangunan desa di Jawa Timur mengacu pada misi kedua yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019 hingga 2024 dengan target kinerja berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatnya indeks pembangunan manusia, berkurangnya persentase penduduk miskin, penurunan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan, berkurangnya persentase tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya kesetaraan gender, terutama di wilayah pedesaan. Guna mencapai target tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, yakni peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Selain itu, pemerintah berkomitmen melakukan pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan masyarakat desa yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tujuan untuk memperbaiki pengelolaan pemerintah desa, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan persentase angka kemiskinan dan desa tertinggal, mengoptimalkan kelembagaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kerjasama pembangunan kawasan pedesaan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menyatakan 3 kelompok sasaran yang akan dicapai dalam program pemberdayaan masyarakat desa, yakni kelompok sasaran strategis, sasaran operasional, dan sasaran praktis. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Pemberdayaan masyarakat dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Pencapaian kinerja pembangunan desa merupakan wujud peran aktif pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung tercapainya 17 tujuan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Di antaranya, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua, dan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Program Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung Pemprov Jatim kepada pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa dalam mengakselerasi pembangunan di pedesaan.
Pada tahun 2019, Pemprov Jatim menggelontorkan dana sebesar 45,64 miliar rupiah untuk 247 desa dari 23 kabupaten di Jawa Timur. Pada tahun 2021, bantuan keuangan desa diarahkan untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Melalui BK Desa ini akan terjadi percepatan penguatan kemampuan desa karena infrastrukturnya yang semakin baik. Infrastruktur dimaksud tidak hanya hal fisik saja, tetapi juga aspek sosialnya seperti pelayanan posyandu dan secara kelembagaannya harus semakin kuat. Bantuan keuangan desa atau BK Desa merupakan bantuan yang langsung menyentuh masyarakat dalam skala prioritas tertentu. Bentuknya berupa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat dengan tujuan pelaksanaan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah membagi dua jenis bantuan keuangan desa, yakni BK Desa Afirmatif karena dukungan terhadap visi dan misi, serta BK Desa Insentif sebagai bentuk apresiasi hasil inovasi dan prestasi pemerintah desa. Pemprov Jawa Timur memperhatikan kreativitas dan inovasi pemerintah desa berupa dana insentif desa atau BK Desa Insentif sebagai bentuk apresiasi dan intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memajukan desa. Pelaksanaan BK Desa diharapkan memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan infrastruktur desa, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, perekonomian desa, layanan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan upaya pengentasan kemiskinan. Kami optimis dengan berbagai program BK Desa tersebut akan sangat membantu upaya pemerintah pusat dalam menurunkan pengangguran di desa. Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan BK Desa diatur sebagaimana upaya-upaya swakelola diutamakan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal di desa itu diperhatikan. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran di desa karena telah diberdayakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan pemanfaatan bantuan keuangan desa meliputi pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan, sarana dan saluran air bersih, serta sanitasi, serta sarana dan prasarana pemenuhan fasilitas dasar untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk memperoleh BK Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan BK Desa kepada Gubernur Jawa Timur dengan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota, serta melengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3, diantaranya surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, fotokopi rekening Bank Jatim, menyerahkan fakta integritas, dan fotokopi dokumen APBD Desa. Sedangkan untuk menjamin ketepatan penerima bantuan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mensyaratkan penerima BK Desa memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama meliputi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kategori kinerja mencakup pengelolaan keuangan, kontribusi pendapatan asli desa, dan melaporkan pertanggungjawaban APBD desa dalam 1 tahun terakhir. Khusus untuk pemberian BK Desa Insentif, pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mengutamakan desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang yang tertuang ke dalam Indeks Desa Membangun atau IDM berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. BK Desa Insentif diberikan sebagai percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan memperhatikan indikator pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan bidang pelayanan dasar lainnya yang menjadi kewenangan desa.
Indikator ekonomi desa yang juga memperoleh perhatian dalam pemberian BK Desa adalah pembangunan infrastruktur percepatan ekonomi desa seperti badan usaha milik desa dan infrastruktur desa yang mendukung produk unggulan atau inovasi desa, infrastruktur desa wisata, serta mendukung ekonomi produktif lainnya, termasuk bidang ekonomi produktif desa yang melibatkan kaum perempuan. Pada tahun 2021, sejumlah desa di Jawa Timur telah memanfaatkan dana BK Desa. Di antaranya memperbaiki jalan penghubung antar desa di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumeneb, membangun talut atau tanggul penahan tanah di Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megaluh, Jombang, serta pembangunan jembatan di Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Jombang. Selain itu, juga untuk membangun saluran irigasi desa-desa Kendung, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, serta membangun kantor desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, kantor desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, kantor desa Dinden, Kecamatan Kuadungan, Ngawi, dan lapangan sepak bola Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Sedangkan pemerintah desa Sualuh, Kecamatan Balung Bendo, Sidoarjo memanfaatkan BK Desa untuk membangun gudang BUMDes. Sangat dibutuhkan kali ini. Karena ada jembatan pun sudah lama dan orang sudah nggak berani lewat kalau dengan tenaga agak berat. Jadi ini harapannya kalau sudah ada jembatan ini nanti dapat untuk lintasan ekonomi, membawa hasil tani dari satu dusun ke dusun yang lain. Nah, ini kan jembatan penghubung, Mas, antara dua kecamatan. Kita ini di dusun perbatasan antara Kecamatan Tembelang dengan Kecamatan Peterongan. Jadi kalau nggak ada jembatan ini muternya jauh. Kaitan dengan pelaksanaannya, kita melibatkan sebagian elemen masyarakat. Salah satunya adalah TPK yang fungsinya adalah tim teknis juga di lapangan, dan yang bekerja di sini semuanya masyarakat Desa Ngampel, karena juga untuk membuka lapangan kerja baru yang tiap minggunya alhamdulillah kita upah tenaga kita bayar setiap 1 minggu sekali. Ya memang tidak hanya di Suwaluh, melainkan dari masing-masing desa itu yang punya BUMDes atau tidak itu berharap ada BKD. Sangat dibutuhkan untuk menunjang baik itu perekonomian maupun SDM masyarakat desa. Iya. Kenapa kemarin? Satu, untuk menunjang perekonomian terutama di bidang pertanian. Kedua, meningkatkan daya jual beli tanah. Dan yang ketiga, mempermudah akses anak sekolah yang mayoritas di sini penduduknya anak-anak sekolah ke Jombang. Jadi mempermudah sekali. Ya, saya berharap pemerintah setempat ataupun pemerintah provinsi dan pusat agar memperhatikan ke desa kami. Karena selama 35 tahun desa kami ini, terutama jalan ini belum pernah tersentuh sama sekali. Ya beginilah keadaannya, apalagi kalau musim penghujan seperti ini, bawa pupuk pun tidak bisa. Dengan jangkauan 1 kilo 420 itu, petani harus bersusah payah untuk memikul, Pak. Penggunaan BK Desa dilakukan secara gotong royong, melibatkan partisipasi masyarakat atau swakelola guna mendorong percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur. Bentuk penggunaan BK Desa bersifat khusus dan penggunaannya diatur oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan BK Desa juga dilakukan sesuai ketentuan perundangan dan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Namun, apabila BK Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya sebagai sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bantuan keuangan desa yang diterima dari pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pemerintah melakukan pengawasan penggunaan BK Desa dengan bantuan partisipasi masyarakat dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Pemerintah mengharapkan bantuan keuangan desa akan mengurangi kesenjangan antar wilayah, sekaligus kesenjangan pendapatan masyarakat antara perdesaan dan perkotaan. Melalui dua regulasi ini pada tahapan perencanaan atau awal program ketika menentukan sasaran telah dilakukan verifikasi dan percepatan terhadap calon penerima. Sebagaimana contoh misalnya, pada BK Desa Infrastruktur dilakukan verifikasi pada masing-masing proposal yang diajukan oleh pemerintah desa. Verifikasi ini dilakukan oleh tim verifikasi dengan fasilitasi BK Desa tingkat provinsi yang beranggotakan instansi terkait seperti Dinas PU dan Inspektorat. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari wakil rakyat karena dinilai mampu mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pelayanan publik di desa kini juga semakin mudah dan cepat karena didukung oleh sumber daya pemerintah desa yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi saya selama di DPRD ini saya lihat hampir semua, hampir kebanyakan desa-desa ini sudah istilahnya sudah mengarah ke desa mandiri, sudah maju lah gitu. Bagaimana inovasi yang dia lakukan, bagaimana manajemen tata kelola pemerintahan di desa, ya toh, bagaimana pelayanan publik yang dia lakukan pada masyarakat desa. Ini sudah banyak kemajuan sekarang itu. Berbagai proyek pembangunan desa yang dibiayai melalui bantuan keuangan desa pemerintah Provinsi Jawa Timur selanjutnya akan menjadi aset milik desa sehingga pengelolaannya sesuai dengan tata kelola aset desa. Secara kuantitas dan kualitas, keberadaan aset desa tersebut dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, program bantuan keuangan desa akan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Sebagai aset milik desa, keberadaan dari proyek bantuan keuangan desa dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Saya, Pinky Darya,